Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini aku bakal ngejelasin nih cara menyusun BMC atau bisnis model kanvas dengan cara simpel dan gampang. Yuk kita simak sama-sama videonya. Cara simpel menyusun BMC atau bisnis model kanvas. BMC atau bisnis model kanvas adalah alat representasi visual yang dapat menjelaskan secara komprehensif sebuah proses bisnis. Dengan tools BMC ini, kita dapat memahami sebuah bisnis secara garis besar, tanpa harus membuat dokumen bisnis plan yang panjang lebar. Oleh karenanya, membuat bisnis model kanvas adalah hal paling awal yang biasanya dibutuhkan seorang pengusaha pemula. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara membuat sebuah bisnis model kanvas yang baik? Yang pertama, customer segments. Customer segments bisa kita lihat di kolom berwarna biru. Menurut contoh bisnis plan yang pernah saya jelaskan sebelumnya, bisa disimpulkan yang pertama, orang-orang di lingkungan kantor, kedua, teman kuliah, tiga, masyarakat di sekitar rumah penjual. Dengan cara mudahnya, kita dapat mengetahui nih yang dimaksud customer segment di sini, siapa sih yang akan membeli produk kita, siapa juga yang mau membayar produk kita. Yang kedua, ada value proposition. Bisa dilihat di kolom yang berwarna kuning. Menurut contoh bisnis plan yang pernah saya jelaskan sebelumnya, yang pertama, harganya ekonomis atau terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Yang kedua, buah pisang yang lezat banyak diminati oleh semua orang. Yang ketiga, rasa yang berkualitas dan dapat dibawa sebagai bekal bepergian. Kita bisa simpulkan hal-hal tersebut dengan sedikit perspektif mengapa sih orang memilih untuk menggunakan produk atau jasa kita? Apa keunggulan bisnis kita dibanding kompetitor yang lain? Apa yang paling menarik dari bisnis kita? Yang ketiga, ada channels. Channels bisa dilihat di kolom berwarna ungu. Nah, di situ saya sudah merangkum. Yang pertama, mempromosikan langsung kepada tetangga, teman kuliah, dan rekan kerja. Yang kedua, mempromosikan melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook. Nah, bisa kita simpulkan juga nih, hal-hal yang harus diperhatikan dalam channels. Bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui produk atau jasa yang kita tawarkan? Bagaimana cara produk atau jasa bisa sampai ke tangan pelanggan? Apakah cara itu efektif? Yang keempat, customer relationship. Bisa dilihat di kolom berwarna pink atau merah muda. Di sana ada 3, yaitu memberikan kualitas yang terbaik, memberikan pelayanan yang ramah, memberikan reward dengan membeli sebanyak 20 piece, gratis 1 piece. Yang dimaksud dengan relationship, customer relationships ini, itu tuh kita bisa dengan mudah menyimpulkan bagaimana cara kita untuk selalu connect dengan pelanggan. Bagaimana juga kita memastikan pelanggan itu puas setelah menggunakan produk kita. Yang kelima, revenue streams. Berada di kolom berwarna coklat muda. Menurut bisnis plan yang saya jalankan, yang pertama, penjualan offline ke beberapa orang yang bertemu langsung. Kedua, penjualan online melalui Facebook dan Instagram. Bisa dengan mudah kita simpulkan bagaimana cara bisnis kita menghasilkan uang, apa saja produk atau jasa yang kita jual. Yang keenam, ada key activities. Bisa dilihat di kolom berwarna hijau muda. Yang pertama, membeli bahan baku ke supplier. Kedua, memproduksi piscok dan pistrau untuk dijual. Yang ketiga, memasarkan dan mempromosikan produk. Bisa dilihat dengan cara mudahnya, apa kegiatan yang Anda lakukan untuk menciptakan value proposition? Apa strategi bisnis Anda yang Anda lakukan sehingga target perusahaan dapat tercapai?
Yang ketujuh, ada key research, berada di kolom berwarna hijau tua. Yang pertama, ada sumber daya yang berkompeten. Yang kedua, pengolahan bahan baku yang baik. Yang ketiga, modal yang memadai. Bisa dilihat di sini, dengan cara mudahnya kita harus mengetahui saja nih, apa sumber daya utama yang harus Anda miliki untuk menjalankan bisnis Anda, aset apa saja yang Anda butuhkan agar bisnis dapat bersaing dengan bisnis serupa. Yang kedelapan, ada key partners. Ada di kolom berwarna biru tua. Yang pertama, ada supplier. Kedua, 2 anggota tim penjual. Cara simpelnya yaitu, siapa yang dapat mengerjakan hal-hal kebutuhan perusahaan di luar key activities. Siapa juga pihak supplier atau vendor yang paling menentukan kesuksesan perusahaan Anda. Di dalam contoh bisnis plan yang saya jalankan, yang pertama ada supplier yang mendukung, yang kedua ada 2 anggota tim lainnya. Yang kesembilan atau yang terakhir, ada cost structure. Bisa dilihat di kolom berwarna olive. Yang pertama ada biaya produksi, yang kedua ada biaya marketing untuk promosi. Nah, cara simpelnya yaitu pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan model bisnis ini. Komponen biaya apa yang dibutuhkan pada setiap elemen, key activities, key research, dan channel. Kita bisa melihat nih, biaya-biaya pengeluaran apa saja yang dibutuhkan. Nah, sekian dulu penjelasan aku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.